Shalom, perkenalkan nama saya Ketania Romoras Mansong. Saya dari grup B semester 2. Pada saat ini saya akan menjelaskan beberapa topik materi dari mata kuliah Pak Majemuk. Baik, saya akan menjelaskan materinya dengan judul topik pergumulan dalam Pak Majemuk. Di sini saya akan membahas apa-apa saja menjadi pergumulan dan bagaimana cara kita untuk menghadapi pergumulan itu. Baik, sebelumnya itu tentunya kita pasti mengetahui bahwa yang dikatakan pendidikan agama Kristen pasti berkaitan dengan agama dan juga dengan gereja. Nah, untuk itu saya akan menjelaskan pengertian pendidikan agama Kristen. Baik, pengertian pendidikan agama Kristen adalah proses pengajaran atau pembelajaran yang kunci utama adalah Alkitab dan dipusatkan oleh Roh Kudus dan juga kuasa Allah. Nah, banyak beberapa ahli yang menjabarkan pengertian pendidikan agama Kristen. Namun menurut saya pengertiannya sama saja, hanya prinsip yang mereka tekankan di sini cukup berbeda. Nah, untuk itu saya menyimpulkan bahwa pendidikan agama Kristen adalah suatu proses atau suatu tahapan seperti itu dan pembelajaran berdasarkan Alkitab, kunci utamanya adalah Alkitab. Nah, dan dipusatkan pada Kristus dan kuasa Roh Kudus. Nah, sementara pengertian gereja adalah jemaat yang dipanggil. Tentunya kalau kita menghubungkan dengan gereja, tentunya ada jemaat dan juga ada gerejanya sendiri. Seperti itu. Gereja adalah jemaat yang dipanggil dari dunia dan menjadi milik Tuhan. Seperti itu. Ada beberapa topik atau materi yang berhubungan dengan gereja. Yang pertama, gereja sebagai tubuh Kristus, sebagai umat Allah, sebagai persekutuan Roh Kudus, sebagai eklesia, sebagai perjanjian baru. Nah, jadi gereja merupakan umat yang dipanggil keluar untuk menjadi umat Kristus, dan jemaat merupakan bagian dari gereja. Bagian dari gereja, Kristus dan Kristus adalah kepalanya. Nah, tentunya ada pimpinan dalam suatu gereja, yaitu Kristus. Pasti ada bawahan daripada dalam suatu gereja. Nah, itulah jemaat-jemaat dan juga para pendeta dan juga para pemerintah firman Tuhan. Nah, seperti itu. Lalu saya akan menjelaskan tujuan pendidikan agama Kristen. Yang pertama, memimpin murid selangkah demi selangkah kepada pengenalan yang sempurna mengenai peristiwa-peristiwa yang terdapat dalam Alkitab dan pengajaran-pengajaran yang diberikan olehnya. Yang kedua, membimbing murid dalam cara menggunakan kebenaran-kebenaran asasi Alkitab untuk keselamatan seluruh hidupnya. Yang ketiga, mendorong dia mempraktikkan asas-asas Alkitab supaya membina suatu peranan Kristen yang kokoh. 4. Meyakinkannya supaya mengakui bahwa kebenaran-kebenaran dan asas-asas itu menunjukkan jalan untuk pemecahan masalah-masalah kesusilaan, sosial, dan politik di dunia ini. Yang kelima, supaya ia mengambil bagian dalam kebaktian suci baik dalam rumah tangga maupun dalam rumah gereja. Yang keenam, supaya memberikan kesaksian perseorangan baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, sambil menaruh perhatian terhadap usaha pekabaran Injil di gereja, supaya ia hidup sebagai seseorang Kristen yang dalam segala-galanya bertanggung jawab kepada tuannya, mengambil bagian secara aktif dalam jemaat setempat. Jadi, tujuan pendidikan agama Kristen saya akan simpulkan yaitu memimpin murid dalam pengenalan Alkitab dan hidup sebagai orang Kristen yang bertanggung jawab terhadap Tuhan, serta agar mampu mengambil bagian dalam jemaat gereja dan proses penginjilan. Nah, saya akan juga menjelaskan tujuan pendidikan agama Kristen di gereja. Yang pertama, menjadikan jemaat mengenal Allah. Yang kedua, proses penemuan kebenaran firman Tuhan yang pada giliran jemaat mengalami pembaruan tingkah laku dan menghidupi kebenaran, menjadikan umat Tuhan menjadi pribadi yang bijaksana dalam menghadapi
menghidupi atau mengimani iman di dalam Kristus. Yang keempat, dengan pendidikan kepada jemaat diharapkan warga gereja diperlengkapi dan mengalami perubahan perbuatan, perilaku, dan juga sifat menuju kesempurnaan hidup. Baik, saya akan menjelaskan mengapa ada pendidikan agama Kristen di gereja. Nah, seperti kita ketahui, tentunya pendidikan itu sangat perlu kita ketahui. Baik itu untuk menambah wawasan kita, baik itu untuk memperkuat kepercayaan kita. Namun sebenarnya gereja juga perlu mengalami pendidikan yang disebutkan di sini, yaitu, dan juga ada beberapa hal yang harus kita ketahui mengapa pendidikan agama Kristen harus ada di gereja. Baik, yang pertama, amanat agung Tuhan Yesus yang berisi penginjilan, baptisan, dan pengajarannya terdapat dalam Matius 28 ayat 19 sampai yang ke-20 serta di Efesus 4 ayat yang 11. Yang kedua, pendidikan agama Kristen sebagai tugas panggilan gereja. Ada 3 tugas panggilan gereja, yakni bersekutu, bersaksi, dan juga melayani. Yang ketiga, mengajarkan firman Tuhan. Yang keempat, membawa perjumpaan dengan Kristus, memiliki kemampuan dan keterampilan melalui 4 prinsip utama. Yang pertama, learning to know. Yang kedua, learning to do. Yang ketiga, learning to be. Yang keempat, learning to live together. Yang kelima, pembentukan spiritual. Nah, dari yang saya jelaskan di sini, kita juga dapat mengambil simpulan bahwa sangat penting pendidikan agama Kristen itu dalam sebuah gereja agar membina perilaku mereka menjadi umat pilihan Allah yang menyempurnakan hidupnya meskipun mereka memiliki banyak kesalahan. Nah, untuk itu tentunya kita sebagai umat Kristen pasti kita memiliki banyak pergumulan, kita memiliki banyak persoalan. Nah, untuk itu kita harus tahu dan kita harus berpikir secara logis, kita harus mengetahui apa yang harus kita lakukan untuk mencari jalan keluarnya. Nah, dalam pembahasan kali ini saya akan menegaskan bahwa perlu sekali kita tahu pendidikan agama Kristen agar kita juga tahu merespon dan juga kita tahu mencari jalan keluar agar merubah perilaku kita dari yang buruk menjadi yang baik. Nah, untuk itu saya juga akan menjelaskan ada beberapa jenis-jenis pendidikan agama Kristen di dalam gereja. Yang pertama, sekolah minggu, yaitu berfungsi sebagai tempat anak mendengarkan firman Tuhan, belajar berdoa, dan juga menumbuhkan iman percaya mereka kepada Tuhan. Nah, ada juga kebaktian umum, perayaan hari-hari gerejawi, dan juga Bible study, persekutuan kaum muda, kaum wanita, dan juga kaum bapak. Ada juga retreat atau kunjungan ke rumah-rumah, PA lapangan, atau seperti membuat acara ibadat tapi secara bersama-sama. Lalu ikut serta dalam kegiatan kemasyarakatan yang positif, khotbah pendeta, dan juga kunjungan terhadap orang yang membutuhkan bantuan atau terkena musibah atau bencana alam, ceramah, Zaman kudus, pelayanan bersekutu, bersaksi, dan melayani, membantu anak-anak yang ada di panti asuhan. Itu termasuk pendidikan agama kita yang ada di gereja. Saya akan saya akan menjelaskan apa saja yang menjadi pergumulan pak dalam gereja. Nah, ini adalah topik yang paling inti yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama, adapun pergumulannya, gereja merupakan tugas utamanya. Dalam hal ini, gereja pak adalah tugas utama dan harus mendapat tempat penting dari seluruh pelayanannya. Yang kedua, menomorduakan pengajaran pak di gereja. Bagi gereja, pak bukanlah usaha sambilan atau kelas dalam pelayanan jemaat, tapi haruslah merupakan usaha yang sungguh-sungguh. Nah, selanjutnya, penyelenggaraan pak yang tidak dilaksanakan berkesinambungan. Nah, agar memperoleh hasil yang maksimal, penyelenggaraan pak haruslah merupakan usaha berkesinambungan.
Nah, dalam hal ini dapat kita simpulkan bahwa penyelenggaraan suatu organisasi atau suatu pendidikan jika tidak dilaksanakan dengan hati yang tulus, maka itu tidak akan berkesinambungan. Nah, dalam hal ini gereja ditekankan untuk meningkatkan penyelenggaraan dengan hati yang tulus supaya apapun yang dikerjakan dapat berjalan dengan lancar. Nah, dari ketiga pergumulan ini kita dapat tahu bahwa setiap apapun yang kita hadapi atau masalah yang kita terima itu semua bukan karena kekuatan kita. Nah, untuk itu kita harus pandai dalam menyingkapi apa yang harus kita simpulkan. Dan di sini gereja sangat dipentingkan perannya dalam hal ini, karena gereja merupakan organisasi yang sangat penting yang harus menjunjung iman percaya orang Kristen. Karena jika gereja merupakan tugasnya, maka iman percaya setiap jemaat atau umat Kristen pasti akan semakin menurun, dan mereka juga akan melupakan Tuhan, seperti itu. Jadi gereja pak itu tugas utama dan harus mendapat tempat penting dari seluruh pelayanannya. Nah, maka dari itu gereja merupakan suatu hal yang sangat penting. Nah, dalam hal ini saya mengambil kesimpulan bahwa dari beberapa pemaparan dan beberapa penjelasan, kita dapat tahu pendidikan agama Kristen adalah proses pembelajaran atau pengajaran yang berpusat pada Alkitab, yang didasarkan kepada Kristus dan bergantung pada Roh Kudus yang memasuki persatuan iman yang hidup sebagai orang Kristen yang mempermuliakan namanya di segala tempat. Nah, pendidikan agama Kristen dalam gereja bertujuan untuk membina karakter umat Kristen dan juga memberikan suatu dorongan, memberikan contoh atau teladan agar mereka menjauhi segala apapun dosa yang mereka lakukan, kesalahan yang mereka lakukan, sehingga mereka dapat kembali ke jalan Tuhan. Nah, ada juga beberapa jenis-jenis pelayanan kita, pendidikan kita di gereja, seperti melayani, seperti mengajari anak sekolah minggu, senantiasa ikut melaksanakan kegiatan-kegiatan yang positif, seperti itu. Itu merupakan suatu bentuk bukti kita bahwa kita percaya, dan itu merupakan suatu bukti kalau kita sudah ikut dalam berpartisipasi dalam proses yang saya sebutkan tadi, gereja. Nah, dan dalam menghadapi pergumulan ini kita harus banyak mengandalkan Allah. Kita harus selalu sabar, kita harus selalu berserah kepada Tuhan, dan percayalah dengan itu kita akan juga dapat mencari jalan keluarnya. Nah, demikianlah apapun pemaparan yang saya sampaikan, sekiranya dapat bermanfaat, dan jika ada penutur atau kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.